Persija Jakarta berhasil mengalahkan Arema FC dengan skor 2-0 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Gol Persija Jakarta dicetak oleh Hanif Syabandi di menit 36 lewat titik putih penalti, dan gol kedua Persija dicetak oleh Michael Kremencik di menit 78 asis dari Osvaldo Hai. Gol kedua Kremencik ini banyak banget teman-teman yang nge-tag aku lewat Instagram ataupun Twitter di @tommy_sedeski yang bertanya bagaimana penjelasan gol Kremencik ke gawang Arema. Banyak orang yang memberikan argumentasi bahwa Kremencik harusnya dalam keadaan offside. Nah, di video ini akan kita bahas. Selain dari taktikal yang dimainkan oleh Persija dan Arema di atas lapangan, kita singgung sedikit Thomas Doll dan Shin Tae-yong. Jadi kemarin hari Sabtu Thomas Doll mengeluarkan pernyataan yang sangat keras kepada Shin Tae-yong, dan Thomas Doll bilang bahwa Shin Tae-yong itu seperti badut. Hari Minggu, tepatnya hari ini teman-teman, beredar di media Thomas Doll meminta maaf setelah melontarkan pernyataan tersebut. Kita nggak usah terlalu panjang ya untuk membahasnya. Kita harapkan polemik antara Shin Tae-yong dan Thomas Doll cepat selesai. Jangan ada episode-episode lainnya ke depannya. Oke, case close. Titik. Kita bahas jalanan pertandingan Persija menghadapi Arema FC. Pertama, dari sisi kontroversi gol Kremencik. Apakah gol Kremencik itu sah atau tidak? Nah, kenyataannya wasit mengambil keputusan bahwa gol dari Kremencik itu sah nyatanya. Tetapi secara aturan Kremencik itu posisinya dalam keadaan offside. Dia lebih depan ataupun lebih dahulu dari pemain Persija yang memberikan passing, Osvaldo Hai, dan lebih dulu tentunya lagi dari pemain-pemain Arema FC. Yang cukup menariknya, posisi dari asisten wasit yang mengambil keputusan dalam situasi ini. Nah, kalau kita lihat posisi wasitnya sejajar dengan Sergio Silva, dan otomatis ketika wasit tersebut sejajar dengan Sergio Silva, pemain terakhir dari Arema FC, agak sulit untuk menerimanya. Asisten wasit tersebut tidak mengetahui posisi dari Kremencik offside. Itu dulu ya teman-teman, kita garis bawahi. Kalau misalnya wasit tambahan, itu bukan tupoksinya untuk mengambil keputusan itu offside atau tidak. Nah, dalam situasi ini, tupoksi untuk menjustifikasi apakah ini offside atau tidak, yaitu asisten wasit. Nah, dalam momen ini, gol Kremencik harusnya tidak sah. Inilah dia kontroversi yang terjadi di Liga Indonesia yang terus berulang. Argumentasi aku ini bukan dari diri aku sendiri. Aku melakukan konsultasi dengan beberapa wasit FIFA, dan wasit FIFA pun menyatakan ini memang clear offside. Tapi di Liga Indonesia ini dianggap tidak offside. Jadi aku teringat juga pada saat gol PSIS Semarang ke gawang Persib Bandung, Vitinho memberikan bola ke Taisei Marukawa, dan pada saat itu banyak orang yang menyebutkan gol dari Semarang itu harusnya offside. Nah, secara aturannya gol dari Semarang ke gawang Persib Bandung itu tidak offside karena posisi Vitinho lebih dulu, lebih mendekat ke gawang daripada Taisei Marukawa. Nah, situasi ini terbalik seperti apa yang dilakukan Persija Jakarta ke Arema FC, yang memberikan passing lebih jauh mendekat ke gawang, yang menciptakan gol Kremencik lebih dekat ke gawang. Jadi posisi Kremencik lebih depan daripada pemberi passing ataupun pemain-pemain Arema, dan ini harusnya situasinya memang benar-benar offside untuk Kremencik. Nah, pasti teman-teman juga bertanya, kok sering banget di Liga 1 Indonesia ini kontroversi sering terjadi dari satu pekan ke pekan berikutnya ke pekan ke depannya lagi, terjadi terus, repetisi, terulang-ulangi. Aku sempat melakukan komunikasi dengan Ketua Komite Wasit PSSI secara langsung, yaitu Pak Ahmad Riyad. Aku bertanya juga tentang Liga Indonesia, kok bisa berulang-ulang kontroversi terjadi. Silahkan teman-teman cek video ini sampai habis biar nggak salah paham. Kalau kita berkaca Pak, dari 10 tahun terakhir lah Pak ya, hampir tidak pernah putus itu Pak. Setiap ada Liga Indonesia, ada sesuatu yang kontroversi yang menjadi bahan pembicaraan Pak. Itu gimana Pak? Betul. Jangan lagi Liga Indonesia Mas. Di Liga Inggris, Liga Italia,
Liga Champion, Piala Dunia, Liga 1, silakan sebut nama kompetisi yang tidak terjadi kontroversi. Sebutkan satu yang tidak ada kontroversinya. Bahkan Piala Dunia pun manusia, Mas, manusia. Tapi Pak, perbuatan mereka, ya. Itu sepakat saya, Pak. Tetapi ini terlalu sering, Pak. Kita bandingkan Indonesia dengan Liga Inggris. Berapa tahun Inggris mulai main bola, berapa tahun Indonesia mulai main bola. Ya, tapi memang masyarakat kita bukan di bola aja, Mas. Yang mohon maaf tertinggal di segala sektor. Saya kira juga kedisiplinan kita nomor satu, kedisiplinan nasional kita memang menghasilkan output masyarakat yang seperti ini jadinya. Itu dia jawabannya. Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Jadi kedepannya jangan ada bingung-bingung lagi ketika ada kontroversi-kontroversi lain terjadi di Liga 1 Indonesia ataupun liga terbaik di belahan bumi ini. Oke, kita bahas jalanan pertandingan Persija menghadapi Arema. Dari lapangbola.com, Persija Jakarta gunakan pola andalan dari Thomas Doll, yaitu 1-3-4-2-1 ataupun 1-3-4-3. Sedangkan Arema FC menurut lapangbola.com menggunakan pola 1-4-4-1-1 ataupun 1-4-2-3-1. Kita bahas dulu pernyataan dari I Putu Gede, pelatih dari Arema FC yang kaitannya ada dengan Persija Jakarta. Sebelum pertandingan Persija menghadapi Arema, pelatih Arema I Putu Gede sudah menyebutkan game plan dari Thomas Doll ini jelas. Nah, ketika kita bicara tentang game plan dari Thomas Doll itu bagaimana, udah sering banget kita bahas di video-video yang lalu. Baik menggunakan papan taktik seperti ini ataupun menggunakan ilustrasi-ilustrasi di atas lapangan. Pada saat fase attacking, Firja Andika akan jaga sisi lebar lapangan, Witan Sulaiman berada di sisi half space, Rico Simanjuntak berada di sisi half space, Aji Kusuma berada di area center. Oke, Witan dan Rico ini posisinya sering melakukan pertukaran juga. Kadang Rico di kiri, Witan di kanan, dan seterusnya. Permutasian posisi. Kemudian Rio Fahmi akan naik ke depan. Ada 5 pemain Persija Jakarta di atas menghadapi 4 pemain Arema FC di lini belakang. Kemudian Hanif Syahbandi akan mensupport pemain-pemain Persija yang ada di depan, dan Kudela, Hansa Muyama melakukan drive ke depan untuk menekan pemain-pemain dari Arema FC, dan Ferrari posisinya memang seorang back tengah tetapi ia sering hybrid untuk bermain melebar mengisi posisi Rio Fahmi yang sering melakukan pergerakan masuk ke depan. Tanpa bola, Arema FC ubah pola mereka ketika mid block menjadi 4-4-2. Oke, 4-4-2 Jayus posisinya kita tukar dengan Dendi karena posisi Dendi di area kanan. Kemudian Jola, Dedik. Nah, posisi Jola ini lebih sering sebagai shadow. Ia mencoba berupaya menutup jalur passing dari pemain-pemain Persija Jakarta di belakang. Misal, Hansa Muyama pegang bola. Nah, Yama yang ingin mencari posisi Hanif ataupun Reski, Jola ini adalah pengsia mencoba menutup-nutupi agar Hansa Muyama tidak mampu memberikan passing ke Hanif ataupun Reski. Nah, pada saat keadaan pemain Persija sudah menekan pemain-pemain Arema, sayap kanan Arema ini akan mundur ke belakang untuk menutup Firja Andika. Dan Ilhamuddin Armain ini akan mundur ke belakang untuk menutup posisi Rio Fahmi. Karena jika itu tidak dilakukan, akan sangat mudah pemain-pemain dari Persija Jakarta untuk bisa menciptakan overload. Nah, misalnya Ilham tidak turun, Rio sama Rico 2 lawan 1. Tentunya akan sangat sulit Alfariji menghentikan posisi tersebut. Jadi, Ilham turun untuk bisa menyamakan jumlah pemain-pemain depan Persija Jakarta pada saat melakukan fase attacking. Serupa juga dengan posisi di area kanan Arema FC. Vigo jaga sisi half space, Dendi jaga lebar lapangan dari Firja Andika agar tidak mudah bisa dilakukan eksploitasi oleh pemain-pemain Persija Jakarta. Sedangkan Jayus dan Evan Dimas beroperasi untuk menutup posisi dari Reski dan Hanif Syahbandi. Tak jarang pada saat Jayus Haryono dan Evan Dimas menutup pergerakan Hanif dan Reski, timbul celah jarak antar lini dari lini belakang Arema FC dengan lini tengah Arema FC. Beberapa momentum akhirnya bola-bola cutback
di antar lini tengah Arema FC berhasil menciptakan peluang ataupun tendangan yang dilakukan oleh pemain Persija Jakarta. Sayangnya tidak mampu secara optimal untuk bisa dimanfaatkan. Nah, suka tidak suka, gol Kremenchik itu tentunya membuat situasi pemain-pemain Arema pun semakin sulit untuk mengembangkan permainan. Karena sepak bola ini salah satunya bicara tentang momentum. Ketika pada babak kedua pemain-pemain Arema orientasinya lebih banyak akhirnya ke bola, dan secara overall pemain Arema di pertandingan ini lebih unggul ball position walaupun tipis 51 banding 49% teman-teman penguasaan bola. Ya, momentum yang didapatkan Arema sedikit tidaknya karena gol dari Kremenchik yang disahkan wasit membuat situasi Arema pun semakin sulit untuk bisa mengembangkan permainan. Oke, mungkin sampai sini aja dulu video teman-teman biar nggak terlalu panjang. Bye.